Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Novo. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis yang akan saya jalani setelah lulus kuliah nanti, yaitu Sun for Really Love. Itu bisnis fashion pre-loved berbasis digital untuk mendukung gaya hidup sustainable fashion. Mengapa saya memilih bisnis ini? Itu konsep Sun for Love itu merupakan bisnis fashion pre-love yang menyediakan pakaian wanita berkualitas dengan harga terjangkau. Setiap produk telah melalui proses seleksi, penyucian, pemitrikaan, dan quality control sehingga pelanggan merasa aman dan nyaman. Visinya itu adalah menjadi toko fashion pre-love digital terpercaya yang menghadirkan pakaian berkualitas sekaligus mengurangi limbah tekstil. Misinya itu juga ada menjual pakaian layak pakai berkualitas, memberikan harga terjangkau, mengedukasi masyarakat mengenai sustainable fashion, manfaatkan media digital sebagai sarana pemasaran. Latar belakangnya itu ada saat ini industri fashion berkembang sangat pesat. Namun, muncul fenomena fast fashion yaitu masyarakat membeli pakaian dalam jumlah banyak tetapi hanya digunakan beberapa kali. Hal ini menyebabkan meningkatnya limbah tekstil yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Di sisi lain, banyak mahasiswa, anak muda, remaja, dan ibu-ibu muda yang ingin tetap mengikuti tren fashion tetapi memiliki keterbatasan anggaran. Melihat kondisi tersebut, saya ingin membangun Sumfari Love, yaitu bisnis penjual pakaian pre-loved berkualitas yang memanfaatkan media digital sebagai sarana pemasaran dan penjualan. Dengan usaha ini, konsumen dapat memperoleh pakaian dengan harga terjangkau sekaligus ikut mengurangi limbah fashion. Karena saat ini sedang menjadi tren, banyak anak muda sekarang lebih milih membeli pakaian pre-love karena harganya lebih murah tetapi berkualitas, mendukung gaya hidup ramah lingkungan, sustainable fashion dengan membeli pakaian bekas layak pakai, limbah itu dapat dikurangi. Selanjutnya itu, masalah yang ingin saya angkat itu adalah karena saat ini harga pakaian baru semakin mahal dan banyak pakaian-pakaian yang layak pakai yang akhirnya tidak digunakan dan hanya berdiam di lemari dan dipajang doang. Terus juga limbah tekstil terus meningkat akibat budaya fast fashion. Dan juga ada mahasiswa yang membutuhkan pilihan fashion yang murah namun tetap berkualitas. Banyak penjual pre-love itu yang masih belum bisa memanfaatkan media digital secara maksimal. Selanjutnya itu, tujuan bisnisnya itu adalah menyediakan pakaian berkualitas dengan harga terjangkau, mendukung gaya hidup ramah lingkungan, sustainable fashion, memanfaatkan media digital sebagai media promosi penjualan, memberikan pengalaman belanja online yang nyaman dan terpercaya, menjadi salah satu toko pilot favorit bagi mahasiswa, anak muda, dan ibu-ibu muda yang lainnya. Nah, itu adalah target pasar dan segmentasi audiens. Segmentasi audiens itu adalah proses membagi audiens atau calon pelanggan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu agar komunikasi, pemasaran, atau perawatan dapat dibuat lebih relevan atau masing-masing kelompok. Sedangkan target pasar itu adalah kelompok konsumen yang menjadi sasaran utama suatu bisnis untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan kata lain, target pasar itu menjelaskan siapa yang paling berpotensi menjadi pelanggan. Nah, itu adalah segmentasi demokrasi atau segmentasi geografi. Segmentasi demokrasi itu adalah usia dari 15 sampai 40 tahun. Jenis kelaminnya itu perempuan, pekerjaan itu pelajar, mahasiswa, karyawan, wirausaha, hingga ibu rumah tangga. Pendapatnya itu adalah menengah ke bawah hingga menengah yang ingin tampil modis dengan harga terjangkau. Sedangkan segmentasi geografi itulah menjangkau konsumen ke seluruh Indonesia melalui platform digital, media sosial atau marketplace, dengan fokus awal pada wilayah tempat usaha beroperasi. Setelah itu adalah segmentasi fisik geografis, itu adalah menjaga fashion dan mengikuti tren. Gemar memburu barang berkualitas dengan harga lebih menghemat. Memiliki gaya hidup hemat, smart shopping, peduli terhadap isu lingkungan, dan mendukung konsep sustainable fashion melalui pembelian pre-love. Yang keempat itu segmentasi perilaku. Sering berbelanja secara online, aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lainnya, dan tertarik pada promo, diskon, dan facial. Itulah produk yang saya jual itu adalah produk yang tersedia itu adalah produk yang saya jual itu antara adalah dress, blus, kemeja, celana, rok, outer, kenit, jaket, tas, dan aksesoris. Dan seluruh produk itu telah melalui proses seleksi kualitas, dicuci, disetrika, difoto secara profesional, dan dijelaskan kondisinya secara jujur.
Itu tuh juga ada business model kanvas itu adalah segmen pelanggan, nilai yang ditawarkan, salur penjualan, hubungan dengan pelanggan, dan sumber pendapatan dan sumber daya utamanya itu. Itu juga ada aktivitas utama, mitra utama, dan struktur biaya. Itu juga ada strategi pemasaran digital. Social media strateginya itu adalah social media marketing, memanfaatkan Instagram, TikTok, dan Facebook sebagai media promosi utama, mengunggah foto dan video produk dengan foto yang menarik dan terus membuat konten seperti Mix and Match, tips berpakaian, dan edukasi tentang sustainable fashion. Yang kedua itu adalah shopping. Mengadakan secara langsung live di TikTok atau Shopee secara rutin, menampilkan kondisi hasil pakaian dan berinteraksi langsung dengan calon pembeli, memberi promo khusus selama sesi live. Dan tiga itu adalah marketplace. Membuka toko di Shopee atau di TikTok Shop agar produk lebih murah ditemukan oleh pelanggan dan juga menggunakan fitur gratis ongkir, voucher, dan flash sale untuk meningkatkan penjualan. Yang keempat adalah konten marketing. Membuat konten yang bermanfaat seperti tips membeli baju produk berkualitas, cara merawat pakaian agar awet, inspirasi OOTD dengan koleksi pre-love, tujuan membangun kepercayaan dan menarik lebih banyak pengikut. Yang kelima itu adalah influencer dan affiliate marketing. Bekerja sama dengan influencer lokal atau fashion content creator yang sesuai dengan target pasar kita, menjalankan program afiliasi agar orang lain ikut mempromosikan produk kita dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan. Yang keenam itu adalah promo dan loyalty program. Memberikan diskon untuk pembeli pertama, mengadakan promo banding misalnya beli 3 lebih hemat atau beli 3 lebih 1. Selain itu juga memberikan voucher atau potongan harga bagi pelanggan yang berbelanja kembali ke toko kita atau ke marketplace kita. Yang terakhir itu adalah Flash Up Business, menggunakan katalog produk, memberikan pelayanan cepat dan ramah, dan mengirimkan informasi produk baru atau promo kepada pelanggan sudah pelanggan kepada kita. Itu sumber pendapatan dan proyeksi keuangan sederhana. Sumber pendapatan itu adalah sumber pendapatan bisnis. Sumber pendapatan itu berasal dari penjualan pakaian pre-love seperti kaos, kemeja, blus, celana, das, jaket, dan outer. Terus penjualan paket banding, contohnya beli 3 pakaian dengan harga lebih hemat dibanding membeli satuan atau membeli pakaian sel 3 tubuh ke 1. Dan juga itu adalah live shopping. Penjualan melalui TikTok Live atau Shopee Live dengan promo khusus, itu promo sale flash bisa meningkat volume penjualan pada periode tertentu. Ini proyeksi keuangan sederhana. Asumsinya itu rata-rata harga jual per baju itu 75.000 dan penjualnya per bulan itu ada 60 piece. Dikali jadi jam 4.500.000, pengeluarannya itu ada keterangannya pembelian stok pakaian segede juta, laundry dan perawatan 250, kemasannya tuh 150, ongkos operasional internet, listrik dan lain-lain itu 200, promosi atau event media sosial 300, atau pengeluaran itu udah 2.900.000. Ini proyeksi keuangan sederhana per bulan. Estimasi laba itu keterangan total pendapatan 4.500.000, total pengeluarannya itu ada 2.900.000. Estimasi laba bersihnya 1.600.000 per bulan. Kesimpulan itu dengan target penjualan sekitar 60 potong pakaian per bulan, bisnis pre-love diproyeksi memperoleh pendapatan sebesar 4.500.000 dan laba bersihnya sekitar 1.600.000 per bulan. Nilai ini masih berupa estimasi dan dapat meningkat apabila penjualan bertambah melalui proses digital, live shopping, atau kerjasama dengan influencer tertentu. Terus juga ada peran media digital dalam menjalankan usaha. Terus sebagai media promosi itu ada di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, digunakan untuk menekan produk, menggunakan merek, serta meningkatkan menarik minat calon pelanggan. Terus sudah memperluas jangkauan pasar melalui platform digital, marketplace, dan tidak hanya menjangkau konsumen di sekitar lokasi usaha, tetapi juga pelanggan dari berbagai daerah Indonesia. Memudahkan komunikasi dengan pelanggan, media digital memudahkan interaksi antara penjual dan pembeli, mulai dari memberikan informasi produk, menjawab pertanyaan, menerima pesanan, hingga menangani layanan purna jual dengan lebih cepat, dan meningkatkan penjualan. Fitur seperti live shopping, promo digital, voucher, dan iklan berbayar dapat meningkatkan minat beli serta mendorong terjadinya transaksi. Membangun kepercayaan pelanggan, usulan pelanggan, testimoni, serta unggahan proses pengecekan kualitas dan pengemasan produk membantu meningkatkan kepercayaan terhadap bisnis. Terus juga ada sebagai sarana analisis dan evaluasi. Media digital menyediakan data mengenai jumlah pengunjung, jangkauan konten, tingkat interaksi, dan penjualan. Informasi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi pemasaran dan meningkatkan kinerja bisnis.
Jadi ada kesimpulannya tuh media digital menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan bisnis super love karena membantu memperjangkau pasar, memperkuat promosi, memudahkan komunikasi dengan pelanggan, serta meningkatkan penjualan secara lebih efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan media digital secara optimal, bisnis dapat berkembang dan bersaing di era digital. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.